Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azali Kakaulia dengan NIM 2304411048. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian uji hipotesis 0H0. Uji hipotesis 0H0 adalah proses statistik untuk menguji apakah suatu klaim atau asumsi tentang populasi dapat didukung oleh data sampel. Sederhananya, H0 biasanya menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada efek. Kemudian, saya menjelaskan pengertian hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah dugaan peneliti yang menyatakan ada perbedaan, ada pengaruh, atau ada hubungan dalam suatu penelitian. Hipotesis ini berlawanan dengan hipotesis nol. Bentuk atau jenis hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif tidak punya rumus sendiri, tapi dituliskan dalam bentuk pernyataan matematika. Yang pertama, dua arah. Digunakan jika ingin tahu ada perbedaan atau tidak tanpa arah tertentu. Artinya rata-rata tidak sama. Yang kedua, satu arah kanan. Tiga, satu arah kiri. Itulah materi yang saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu dengan NIM 2304411009. Di sini saya akan menjelaskan syarat uji hipotesis. Nah, sebelum melakukan perhitungan, ada beberapa asumsi atau syarat yang harus dipenuhi agar hasilnya valid. Yang pertama, sampel acak. Data harus diambil secara acak dari populasi. Yang kedua, data independen. Data satu dengan yang lain tidak saling memengaruhi. Ketiga, distribusi normal. Untuk sampel kecil, yaitu N kurang lebih dari 30, populasi asal data sebaiknya berdistribusi normal. Yang keempat, jenis data umum. Umumnya menggunakan data kuantitatif atau interval dan rasio. Kemudian, adapun syarat menggunakan hipotesis alternatif. Nah, syarat menggunakan hipotesis alternatif yang pertama, data berbentuk angka atau kuantitatif. Yang kedua, sampel diambil secara acak. Yang ketiga, data berdistribusi normal atau terutama uji T. Yang keempat, skala data interval atau rasio. Dan yang kelima, sudah ditentukan taraf signifikan atau rata-rata. Biasanya rata-rata sama dengan 0,05 atau 5%. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnawati dengan NIM 2204411215. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis alternatif. Uji nilai statistik digunakan ketika ukuran sampel besar dan standar deviasi populasi diketahui. Rumusnya adalah nilai statistik uji Z, rata-rata sampel, rata-rata populasi yang dihipotesiskan per standar deviasi populasi, ukuran sampel. Uji T digunakan ketika ukuran sampel kecil dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Rumusnya adalah nilai statistik sama dengan rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi yang dihipotesiskan per standar deviasi sampel dan ukuran sampel. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan contoh soal uji hipotesis nol.
di mana soalnya adalah rata-rata nilai ujian matematika di suatu sekolah adalah 70. Seorang guru ingin mengetahui apakah rata-rata nilai siswa berbeda dari sampel 25 siswa diperoleh rata-rata sampel sama dengan 74, simpangan baku sampel sama dengan 10. Taraf signifikansi 0,05, ujilah hipotesis 0. Penyelesaiannya adalah menentukan hipotesis 0, rata-rata populasi sama dengan 70. Hipotesis alternatif, rata-rata populasi tidak sama dengan 70. Ini menunjukkan bahwa ini adalah uji dua sisi. Kemudian yang kedua yaitu menentukan statistik uji. Ini menjelaskan alasan penggunaan uji T, ukuran sampel kurang dari 30 dan simpangan baku populasi tidak diketahui. Rumus uji T diberikan di mana X adalah rata-rata sampel, rata-rata populasi hipotesis, simpangan baku sampel, dan ukuran sampel. Kemudian yang keempat yaitu keputusan. Ini adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan statistik hitung dan nilai kritis, di mana nilai absolut hitung lebih kecil dari nilai tabel. Ketika nilai hitung berada di dalam rentang nilai kritis tabel, hipotesis 0 diterima. Menerima hipotesis 0 berarti data sampel konsisten dengan pernyataan hipotesis 0. Kesimpulannya yaitu ini adalah interpretasi hasil keputusan dalam konteks masalah awal. Kemudian contoh soal hipotesis alternatif. Contoh soal uji T satu arah kanan. Diketahui rata-rata nilai ujian sebelumnya adalah 70. Setelah metode belajar baru diterapkan, diambil sampel 25 siswa dengan rata-rata sampel 74, simpangan baku sampel sama dengan 8. Apakah metode baru meningkatkan nilai siswa? Kemudian penyelesaiannya. Langkah 1, rumuskan hipotesis 0, menyatakan rata-rata nilai tetap 70, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan rata-rata nilai lebih besar dari 70. Langkah kedua yaitu perhitungan nilai T hitung. Nilai dihitung menggunakan rumus uji T satu sampel dan didapatkan hasil 2,5. Langkah yang ketiga yaitu menentukan T tabel dengan derajat kebebasan 24 dan tingkat signifikansi. Uji satu arah, nilai tabel adalah 1,711. Langkah yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Karena nilai T hitung 2,5 lebih besar dari T tabel 1,711, hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Keputusan dan kesimpulan. Jawaban: tolak hipotesis 0 dan terima hipotesis alternatif.